depan dia itu ada karang besar, dia kira dia akan nabrak itu dan dia mati. Ternyata pas udah deket dia kayak masuk kanal gitu, jatuh ke bawah, puff, nggak kena. Itu dia keluar di tengah laut. Kok bisa? Kita kasih solusi. Nah, ini sampailah di proses pencarian berarti lo ya? Iya. Nah, ini pencarian ini tuh apa yang lo lakukan pertama kalinya gitu? Pas nyari orang-orang yang sekiranya udah pada selamat atau belum? Iya. Kan di muara tuh udah kekumpul, dipastikan bahwa mereka-mereka yang insya Allah udah selamat tuh. Iya. Atau gimana selanjutannya? Gua ngumpulnya kan, gue bagian yang naik ke bukit nih gua kan. Ini setelah dari kolam renang semua? Ya dari kolam renang semua, ya Oke. kan. Terus kita kepisah-pisah semua. Nah, gue kebagian yang lari ke bukit, ya kan. Nah, yang keluarga gue yang lain pada saat itu larinya dia ke arah keluar tadi, yang jalan mobil. Oke. Dia jalan kaki ke apa namanya, ke arah keluar, ketemu sama warga yang lain. Nah, pada saat itu kan gue belum tahu mereka ada di mana. Gue taunya ya semuanya ada di atas bukit. Pas gue sampai ke atas bukit ternyata apa namanya, ternyata nggak ada semua. Cuma sebagian doang. Wah. Ya kan, cuma sebagian doang tuh. Nah, terus udah gitu apa namanya? Nah, karena memang pada saat itu kondisi gue yang istilahnya secara fisik lebih prima dibanding yang lain gitu kan, karena nggak kegulung, baju gue nggak basah, udah gitu juga nggak ada luka apa segala macem. Nah, gue yang volunteer nih, ya udah apa namanya, gue coba cari deh gitu kan. Nah, gue sama warga yang lain, sama ada si penjaga villa juga, itu yang cari katanya kan ada pos di jalanan, dia bilang gitu kan, di jalan arah keluar. Ya udah coba kita cari ke situ dulu deh Pak, gue bilang gitu. Oke. Nah, pas gue kesana, nah ketemu benar keluarga gue di situ. Oke. Alhamdulillah, nah mereka apa namanya, pada di situ semua. Gue cek tuh, di situ gue cek, oh bini gue ada, ini tante gue ada, ini segala macem. Nah, barulah di situ setelah gue hitung, baru ternyata gue tahu yang nggak ketemu ada 9 orang. 9 orang nggak ketemu. 9 orang nggak ketemu. Oke, siapa aja tuh pada saat itu 9 orang ini? 9 orang ini adalah anak gua, adik gua, nyokap, nenek gua, tante gua, si ART gua, ART sepupu, om gua, sama ponakan gua. Artinya 9 orang ini belum tentu memang semuanya meninggal dong. Belum tentu. Karena hilang aja. Hilang aja, nggak ketemu di situ. Pada di mana nggak tahu. Oke. Gitu kan. Oke, nah pada saat itu udah kedata tuh kira-kira ada 9 orang inilah, gitu kan. Udah apa namanya, udah ketahuan. Terus baru abis itu gue bilang, yuk kita naik. Takutnya ntar kalau ada tsunami lagi, susulan. Ini kan jatuhnya masih di darat kan, bukan di bukit. Mendingan kita ke bukit. Nah, cuma ternyata pas kita ngelihat ada om gua itu yang nggak bisa jalan. Jadi dia harus dibopong, nggak mungkin naik. Kan gue tahu medannya. Tadi kan gue dari atas kan. Wah, ini nggak mungkin nih. Terus ada tante gue juga yang tadi teriak Allahu Akbar itu tuh. Nah, itu tante gue itu juga nggak kuat jalan sama. Nah, terus akhirnya nggak tahu gimana. Singkat cerita ada apa namanya, manajer villa ya, yang servis kita itu, dia yang bawa mobil 2. Dia bawa mobil 2 apa yang gede-gede Fortuner gitu, ada yang pick up juga 1. Akhirnya tuh apa namanya, ngangkut kita, bawa kita keluar ke puskesmas. Jadi gua ninggalin dulu tuh keluarga gua yang di bukit. Jadi yang dari yang bawah ini sama bini gua, kita semua keluar dulu dari situ. Kita ke puskesmas. Di puskesmas ya itu udah rame banget kan juga di situ, udah nggak ada tempat juga, jadi cuma pertolongan pertama doang. Jadi kayak bini gua dibersihin lukanya pakai alkohol dulu. Apa gitu-gitu bini kan. lu waktu itu pas kegulung itu gimana kondisi, apa yang sakit atau yang luka? Yang luka adalah dia di kakinya, gimana ya? Bukan di betis, kalau betis kan belakang ya. Kalau ini kaki sebelah kanan, jadi sebelah bagian kanannya. Nah, bagian kanannya itu betis iya betul, beginilah ya di sini ya. Itunya dia robek. Oh, ngampleh. Hampir ya, cuma dalam memang. Dalam. Tapi nggak sampai ngampleh gitu sih, enggak sih. Cuma dalam. Jadi bukan cuma kayak beset Sobek dong nih. Sobek. Dijahit. Makanya dijahit. Nah, cuma waktu pada saat sobek itu pas itu kan juga gelap. Malam, terus waktu itu kan masih dalam kondisi hamil kan. Kita kira juga pendarahan. Wah, nggak selamat dong nih bayi gitu kan.
Nah tapi ternyata bukan, ternyata bener dari sini gitu kan pada saat itu. Pada saat itu oh ini kayaknya aman, kayaknya dari sini nih gitu kan. Ya udah terus udah gitu akhirnya. Nah cuma karena memang di puskesmas itu udah penuh juga, ada orang banyak juga yang perlu perawatan. Habis itu sama mobil itu kita dibawa mereka dibawa lah. Gue stay di situ tapi. Gue stay di situ. Nah, mereka sebagian termasuk si bini gue itu dibawa ke RSUD di Pandeglang, dekat arah pintu tol tuh. Bawa ke sana. Coba coba perawatan di sana tapi karena juga rame. Nah, akhirnya singkat cerita mereka langsung ke Medistra. Jam 7 pagi tuh dia sampai Medistra dia. Nah, itu kejadian tuh pokoknya udah subuh tuh. Dari pas dibawa ke RSUD itu subuh. Wah gimana ceritanya gue nggak tahu, mereka akhirnya punya keputusan sendiri. Akhirnya tuh pas gue nelpon pada di mana jam 7 itu mereka udah di Medistra di Jakarta. Nah itu juga gue nelpon pakai nelpon orang tua dari sepupu ipar gue. Karena handphone lo udah hilang semua ya. Semua hilang. Iya. Orang istilahnya cuma pakaian yang melekat di badan doang yang kita punya. Handphone gak ada, dompet gak ada gitu kan. Semua gak ada duit. Berarti ada oknum-oknum gak sih kalau kayak gitu-gitu yang ngambilin duit, TV, AC. Benar. Kayak gini-gini tuh orang Indonesia gue sebut saja Anda oknum ya, gak semua ya. Iya memang. Ini memang Anda ada. oknum-oknum ngeselin loh. Ada. Kecelakaan, dompet diambil. Iya. Di tol misalnya mobil. Oknum ya. Terus kayak gini kejadian tsunami. Gak ada simpatinya. Tuh. Empati. Simpatinya gak ada ibaratnya gitu. Anda dengar wahai oknum. Iya. Jangan gitu. Di puskesmas aja orang yang gak kena tsunami datang tiba-tiba videoin gitu. Mau ngapain sih? Buat apa? Terus videonya kadang suka gak sopan, suka agak terlalu dekat gitu. Tahu banget. Waduh kacau. Tiba-tiba di sini kamera. Iya gitu kayak kan. gitu kan. Aduh ini parah banget. Nah akhirnya maksudnya dia ada yang gue nanya ya, maksudnya bukan mau adu domba ya, maksudnya oknum-oknum ini nyolong apa gitu ada? Ada, tapi itu kan ini yang cerita nyolong itu adalah pas pagi-paginya itu kan gue telepon tuh jam 7 ternyata mereka udah di Medistra. Oke, terus jam 9-an pokoknya kita ada waktu baru kita gue coba balik lagi ke villa itu. Ke lokasi kejadian. Ke lokasi gue mau nyari nih yang 9 orang ini. Oke, ini menarik. Nah, gue mau cari yang 9 orang ini kemana nih gitu kan. Gue pergilah ke sana. Besoknya ya? Besokannya ini udah H+1. Sebentar, berarti dari harapannya kita gak tidur loh ini. Iya ya oke. Harapannya 9 orang ini kalaupun masih hidup artinya mungkin dia nunggu sehari semalam dong berarti. Iya benar. Jadi kan kejadian 9:30 malam. Itu kita baru nyari jam 8:30 9 pagi. Kan? 12 jadi kan jam udah hampir kan? 12 jam kan. Dan 9 orang ini kan? Oh iya, betul. Oke, lanjut. Kita ke sana. Pas kita ke sana, pertama yang ketemu adalah ponakan gua. Oh, dapat. Alhamdulillah. Nah, ponakan gua. Di mana posisinya? Posisinya dia ketutup sama daun kelapa. Dia masih bayi, umur berapa ya? Balita dia. 3-4 tahun lupa gua. Selamat tuh 12 jam. Selamat dari pagi sampai siang. Dalam kondisi dia udah biru waktu itu. Dari pagi, dari malam sampai siang ya? Iya. Dan itu kondisi malam itu hujan ya, sorry nih, gue lupa cerita. Jadi kita kondisi hujan loh waktu itu. Jadi hujan. Jadi kejadian tsunami itu kita hujan lagi, malam-malam itu hujan. Oke. Gitu loh. Oke. Dan sorry bukan hujan deras ya, gerimis lah. Dan 12 jam itu dari jam 10 malam itu masih sampai jam 9 pagi. Itu kondisinya ada seorang balita ketutup daun kelapa. Iya. Kondisinya udah gue lupa deh putih atau biru, pokoknya udah kirain meninggal aja udah pokoknya. Oh selamat ya? Alhamdulillah selamat. Jadi waktu ngapain tuh? Nah nggak tahu itu kuasa Allah deh. Pokoknya pas diangkat dikirain meninggal kan. Pas dicek kayaknya masih ada nafasnya gitu, masih ada detak jantung. Langsung bukain baju, ganti pakai handuk, pokoknya diangetin, dipaksa minum teh manis anget. Waduh, teh manis anget. Alhamdulillah ya mungkin karena emang udah balita langsung bisa minum ya gitu, langsung refleks minum. Alhamdulillah udah aman. Udah gitu langsung dibawa dulu ke puskesmas. Dia paling itu tuh karena takut ini kan, bawa dulu ke puskesmas biar biar anget badannya gitu-gitu kan, maksudnya di ruangan itu. Udah gitu. Nah di situ ketemu lagi sama sehat lah ya, sembuh ya. Sehat itu aman. Balita ya, alhamdulillah tuh, itu orang tuanya seneng banget tuh pas itu. Ya gitu juga malam itu kan sebelum ketemu kirain udah lewat aja, anak umur segitu mau gimana selamat. Gimana cara sendiri menyelamatkan diri kalau memang udah kuasa Allah udah nggak ada yang tahu tuh. Iya. Dan di situ juga, nah kalau gue sendiri juga ngerasanya kayaknya
kayaknya nih ya, bukannya mau suuzon sama Allah ya, kayaknya juga lewat nih anak gua gitu kan. Fitrahnya. Ya kan 7 bulan gimana cara selamatnya gitu kan. Iya bener, secara fitrah ya kayaknya udah gak mungkin. Kayaknya gak mungkin gitu Cuma loh. satu-satunya Allah doang yang bisa nyelamatin. Iya kan? makanya gue juga kaget. Oh ternyata 3-4 anak 3-4 tahun ini bisa selamat ya gitu kan. 9-1 ketemu, berarti kurang 8 orang. Kurang 8 orang. Jadi abis itu gue langsung nyusurin pantai karena dibilang sama warga-warga situ kan saling bantu ya, mereka kan saling nyari-nyari yang kalau ada langsung pokoknya ada orang nyari langsung kasih tahu mau nyari yang siapa Pak yang dicari gitu-gitu. Jadi kita langsung ibu-ibu gini ciri-cirinya gitu kan. Oh takutnya udah ditemuin sama mereka terus di tempat pengungsian. Iya terus jadi mereka yang jagain gitu kan maksudnya. Walaupun kalau misalnya diangkat ke pengungsian pun juga nggak apa-apa. Cuma maksudnya kan waktu kita langsung tanya ada yang ketemu nggak ibu-ibu Pak? Ibu-ibu kira-kira umur sekian badannya kayak gini gitu. Atau adek gue misalnya ya kan tingginya sekian masih muda gitu kan umur 20 tahun di mana gitu kan ada yang. Nah pertama yang dia sebut ciri-ciri yang gue sebut adalah nyokap, ternyata ketemu. Dia bilang ada di sana, gue cek pas gue kesana bener, alhamdulillah ketemu nyokap. Oh alhamdulillah. Ketemu nyokap nih dalam kondisi udah nggak selamat, ya kan? Meninggal. Nah udah gitu kita langsung evakuasi ya, kita angkat, kita bawa naik ke mobil. Udah gitu kita balik lagi tuh ke villa. Jadi itu kan agak jauh lah dari villa, agak jauh. Udah gitu kita ke villa lagi. Terus gue tanya lagi yang ciri-cirinya adek gue, ternyata ada, gue cek di sana, ternyata bener dan udah nggak selamat juga. Ada lu yang nomor 3. Nomor 2 selamat. Nomor 2 selamat. Yang tadi cerita bantuin evakuasi yang awal tuh tante gue sama anak gue itu adek gue yang pertama. Nah ini adek gue yang kedua yang nggak selamat. Berarti anak ketiga dari nyokap bokap lu nih. Betul. Ketiga meninggal. Betul. Dalam keadaannya tergeletak di pantai, di bibir pantai. Gitu. Udah tuh di situ kan diangkat lah, terus masukin ke lupa deh masukinnya kemana, kayak ke mobil kayak truk, tau gak sih lu truk pasir gitu karena udah gak ada tempat. Dump truck gitu gitu. Udah tuh. Nah dari situ terus udah gitu pas kita mau balik dulu tinggal 5 lagi dong ya belum? Iya. Iya dong. Lupa gue berapa tuh. Kan ada ponakan lo, nyokap lo, adek lo. Nyokap lo ada, ya 6. Iya. Oh 9 ya 6 lagi. 6 kan. Nah 2 meninggal kan? 2 meninggal, yang selamat 1. Oke. Ya kan? Berarti 6 lagi nih belum tahu nih. Belum tahu nih. Yang meninggal siapa atau yang selamat siapa? Iya betul. Tapi karena mobilnya udah nggak cukup, kita bawa dulu ke puskesmas. Kita mau balik nih ke puskesmas. Nah pas kita mau balik, ada satu mobil nih, yang pokoknya salah satu pengelola villa juga deh. Nah, dia buka di mobil itu, di belakang kabinnya dia buka kaca nih. Buka kaca, terus dia manggil gua. Ternyata om gua ketemu. Selamat. Alhamdulillah. Terus gue bilang, wah alhamdulillah om, selamat om gitu kan. Terus udah gitu, nah di situ dia langsung bilang, siapa Meri yang udah ketemu gitu kan. Terus gue bilang, iya gue manggil nyokap kan bunda ya. Gue bilang bunda om gak selamat. Gue bilang gitu kan, bunda sama adek gue bilang gitu. Terus nangis dia, udahlah. Situ tuh baru kena. Kakaknya soalnya kan. Kakaknya langsung. Gitu kan. Udah tuh. Om lo itu selamatnya gimana? Wah, itu juga kejadiannya juga aneh sih. Gimana? Itu kalau dia ceritanya, dia awal waktu kan dia itu posisinya deket kolam renang. Dia tuh posisi waktu dihantam tsunami, dia deket kolam renang. Jadi ada deket kolam renang itu ada kayak dapur, kayak ada pantry gitu. Terus ada pokoknya dari situ pas air masuk. Pas masuk gitu dia sebenarnya belum ketarik tuh. Tapi pas masuk dia jadi masih pegangan. Air masuk dia pegangan deket tembok gitu. Pokoknya dia masih gini deh. Oh jadi gak kena? Gak kena. Pas tarikan ke dalam lautnya itu dia gak bisa lari. Ketarik dia masuk ke laut. Jadi begitu tsunami ngantem, dia ngumpet di belakang tembok. Iya. Di jalan temboknya nggak hancur ya? Nggak hancur. Di jalan tsunami-nya gelombangnya kan pasti kan kalau tsunami kan tarik ke laut lagi tuh balik lagi. Pas ditarik dia nggak bisa nahan badannya, langsung ikutan ketarik. Aduh. Nah ini juga ceritanya lucu. Jadi dia pas ketarik itu dia posisinya kayak gini nih, ngadep ke laut. Jadi kayak setengah duduk ya, nggak duduk bener duduk gitu. Pokoknya dia ngelihat ke laut gitu. Oh jadi begitu tsunami-nya ombak besarnya itu balik lagi ke laut, ya dia ngikut bareng sama ombak. Ikut sama ombak. Ngelihat depan jadinya. Iya ngelihat depan. Kayak naik apa sih? Iya gitu. Getek gitu. Iya.
Tapi itu dalam kondisi dia di dalam air ya. Jadi dia di dalam air, dia bukan di atas airnya, di dalam air. Oh, dalam air. Dalam air. Wow. Kebawa kan? Set. Udah gitu dia bilang di ujung tuh gue ngelihat ada kayak karang besar, dia bilang. Dibawa ke tengah laut dong berarti. Iya memang. Malam-malam banget itu kan? Betul. Oke, lalu. Nah, terus pas udah depan dia itu ada karang besar, dia kira dia akan nabrak itu dan dia mati. Ya kan? Oke. Ternyata pas udah deket, dia kayak masuk kanal gitu, jatuh ke bawah. Puff. Gak kena. Itu dia keluar di tengah laut. Kok bisa? Itu dia gak tahu. Dan uniknya lagi, lu bayangin. Tadi kan dia bilang, ini kan ceritanya dia bisa ngelihat dengan mata kepala sendiri ya, maksudnya jernih gitu ya. Iya. Kayak visualnya tuh jernih. Okay. Padahal kalau dipikir-pikir, itu satu malam. Kedua itu banyak pasir di ombaknya itu. Yang mana mesti secara logika, gimana lu bisa ceritain lu ngelihat karang? Gak mungkin bisa lihat lu di dalam air. Oh iya. Karena ini airnya bukan air jernih. Karena ini airnya, karena gini. Ini ada cerita yang lain lagi. Jadi si tante gue tuh waktu ngelihat si tsunami, ada tante gue yang selamat, dia ngeliat waktu tsunami datang, itu ada layernya bang. Paling bawah hitam, kedua kuning, baru di atasnya putih. Oh gitu ya? Iya. Nah itu kenapa bisa belayer? Yaitu si pasir yang diangkat. Jadi tuh airnya kan keruh, kan ada pasir. Hitam, kuning, baru yang putih, yang buibu yang gue lihat tadi. Tsunami tuh begitu. Dia bilangnya begitu. Nah jadi secara logika nggak mungkin om gue itu bisa ngelihat ada karang. Iya. Jadi itu yang sampai sekarang juga kita nggak ngerti. Kok gue bisa ngelihat ada karang ya? Dia bilang gitu. Branding gue. Dia masuk ke dalam kanal itu. Jadi kayak udah mau nabrak terus dia masuk, nggak kena aja. Keluar di tengah-tengah. Tengah laut nih. Tengah laut. Dia nggak tahu nih balik ke bibir pantainya yang sebelah gimana mana cara nih. Iya. Sana pesana. Betul kan gelap malam ya. Gelap. Iya. Nah dia bisa bertahannya juga lucu. Jadi ternyata ada kayak batang pohon yang besar mengapung di situ. Jadi dia duduk aja di situ kayak naik motor, tau gak lo? Semalaman. Ada pegang semalaman. Ada kayak ada ranting-rantingnya, dia pegang gini kayak naik motor. Gitu aja udah sampai pagi. Sampai pagi baliknya gimana? Nah itu dia beraniin dia untuk berenang, coba ke tengah. Kalau dia nggak ke tengah nggak ketemu. Pas dia ke pantai, ke bibir pantai, baru ditemuin sama warga. Kan capek banget tuh tengah laut sampai bibir pantai. Betul, makanya itu dia. Kalau dia nggak kuat gimana? Ya udah lah, lewat lah. Nggak, dan yang apa di luar dugaan juga, kita kira juga justru dia yang lewat. Dari si 9 orang tadi mungkin dia salah satu yang akan lewat. Kita mikirnya gitu. Kenapa? Karena dia juga punya penyakit. Dia tuh punya epilepsi juga. Gitu kan. Dia kayak ya minumnya makannya harus jaga, kurang air bisa jatuh gitu-gitu. Dia minum air tuh harus dijaga. Makanya kita kira ya dia melek semalaman atau enggak. Jadi kan itu udah rentan banget kan. Dia harus banyak istirahat. Pokoknya gak bisa aktivitas fisik yang terlalu gimana gitu-gitu kan. Jadi kita kira nih kurang air, jatuh pasti nih orang. Bisa tidur gak dia? Ini kan gimana? Kayak gitu-gitu kan. Ternyata gak tahu gimana dikasih kekuatan untuk bisa berenang ke tengah. Ke bibir pantai gitu-gitu. Jadi kayak ya udah itu kuasa Allah lah. Itu pokoknya. Nah dia selamat tuh. Ya kan, dia selamat, baru kita bawa dulu ke sana tuh. Nah, terus ya singkat cerita, pokoknya di hari itu gue belum ketemu sama anak gue. Anak lo yang? Ya anak gue yang tadi tuh belum ketemu. Lepas dari tangan bini lo itu belum, kan ya? Iya, anak gue belum ketemu. Terus tante gue sama nenek gue. Nah kalau untuk yang kan ada ART nih 2 nih. Itu ketemu setelah kita balikin, kita balikin kita bawa nyokap gua ke puskesmas itu, terus begitu kita balik lagi ketemu sama si ART. ART ada yang di pinggir pantai satu, yang satu lagi diangkut itu dia di bukit juga sebenarnya, cuma kita nggak ketemu. Nah itu juga dia, kalau dia malah lucunya kalau ceritanya si ART gua, dia sempat selamat dan dia jalan ke bukit, cuma ternyata kayaknya pendarahan dalam, makanya sebelum meninggal katanya dia meninggal dia. Sama ART 2 ini meninggal. Cuma yang satu tergeletak di bibir pantai, kalau yang satu lagi dia di bukit. Dalam kondisi juga udah nggak, kasihan lah pokoknya, udah ini deh kena pendarahan dalam gitulah. Gitu. Terus udah gitu, nah dari situ barulah pokoknya di hari itu H+1 ya setelah kejadian. Nah pokoknya kita langsung niatnya udah kita selesaiin dulu kita akhiri dulu pencarian, kita balik ke Jakarta, kita kuburin dulu nih yang ketemu nyokap gua,
terus adik gua sama si ART2 ini. Nah, ART2 ini dua-duanya langsung pakai ambulans bawa ke daerahnya masing-masing. Tapi kan anak lu belum ketemu. Belum, tapi kita nggak bisa nyari dia, udah kelamaan, kita harus balik Jakarta hari Dan itu. lu berfitrah bahwa ya anak kecil, iya, bayi umur 7 bulan, bener. iya udahlah gitu kan. Ya udah. Tapi kan gimana? setidaknya lu masa nggak ada hati pengen tahu lihat wujud anak lo sih? Oh iya, makanya kan gue niatnya memang setelah gue nguburin gue akan balik lagi untuk nyari. Karena nggak ketemu anak 7 Oh bulan iya, itu. nggak ketemu. Kan kita masih ada PR nih. Anak gua, si nenek gua, sama tante gua. Oke. Gitu kan. Oke. Nah, udah gitu pokoknya kita langsung balik ke Jakarta. Pakmu karena paling prima, lu tunggu aja di sini. Di mana? Di puskesmas. Tadi suruh cari-cari sendiri. Oke. Nanti kabarin kita gitu kan. Iya. Udah gitu kita balik ke Jakarta, gua makamin dulu gitu kan, kita makamin dulu. Nah baru H+2 sorenya sore ke malam gitu. Nah itu gue balik lagi ke Tanjung Lesung hari Seninnya tuh. Gue balik ke sana. Terus gue ngecek di mana nih rumah sakit yang nampung kayak apa sih sebutannya gitu. Pokoknya yang pengungsiannya di mana deh gitu kan. Ya gue cek tuh ada nggak nih nama atau ada nggak nih balita nih atau si yang orang tua gitu-gitu kan. Gue cari. Singkat cerita, kemungkinan besar kayaknya ada di RSUD nih. RSUD yang waktu itu tempat keluarga gue sempat bersinggah di situ sebelum ke Medistra. Iya. Nah, gue coba tuh, besok pagi berarti harus ke sini nih. Baru masuk H+3 hari Selasa pagi-pagi jam 7-an tuh gue udah jalan tuh, gue ke sana. Nyampe di sana cepet deh, nggak tahu gimana, pokoknya jam 9 jam 7-an sih. Pokoknya abis subuh gue ke sana, udah jalan berarti gue nyampe sana jam 7 jam 8 lah. Ya kan, sampai sana. Alhamdulillah jam 9 gue bisa masuk duluan kloter pertama, nomor urut pertama untuk ngecek di bangsal itu. Iya. Yang udah meninggal nih tapi ya, bukan yang selamat nih. Lo mau meninggal nyari semua nih. Anak lo berarti kan? Karena tanda-tandanya dari info-info dan ada foto apa segala macam, kayaknya anak gue di sini nih bener nih. Kan ada informannya kan banyak nih, yang bantu-bantu kita kan banyak. Dan lu ngasih foto anak lo nggak ke tim pencari? Oh iya dong, iya kita kasih ciri-cirinya. Iya ciri-cirinya kayak gitu-gitu kan. Nah terus gitu akhirnya gue masuk duluan dan ternyata benar ketemu di situ anak gue. Benar. Apa yang lo tahu ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya apa? Nah ini penting nih. Nah untung kan kita ikut ngurus ya, kita kan nggak istri ngurus, kita kerja doang kan, kita nggak gitu kan. Kita kan juga ngurus nih, jadi kan kita tahu ciri-cirinya dia tuh kayak gimana. Pertama si tim DVI kan yang ngurus itu tuh di disaster apalah, pokoknya timnya dari pemerintah. Dia bilang, coba Pak, ciri-cirinya apa? Gue bilang di pantat sebelah kiri belakang itu ada tai lalatnya dia tuh. Bener ada. Terus gitu rambutnya dia itu lebih tebel di tengah, kanan kiri belakangnya itu agak tipis gitu kan. Bayi biasa kayak gitu tuh. Ya, gue bilang kayak gitu. Oh ya benar, terus diukur. Panjangnya berapa gitu kan diukur. Oke, benar. Terus yang terakhir ada bekas imunisasi di sini. Benar. Udah sama Pampers. Gue hafal Pampersnya kan. Hafal. Situ. Gitu. Dan kondisi gimana? Kondisinya aduh. Gimana ya? Kayak setahu gue nih gak boleh diceritain abisnya bang. Kenapa maksudnya? Gak apa-apa kalau emang confidential. Iya. Enggak, maksudnya kalau gak salah tuh ada gue pernah denger dari Ustadz siapa gue lupa. Pokoknya gak boleh ceritain persis lah. Persis ketika anak itu sudah meninggal dalam keadaan tragis. Iya betul. Oke. Cuma mungkin kalau misalnya gue bisa ceritain secara garis besar lah ya. Buat ngambil ini sih. Iya benar, makanya gue mau ceritain itu cuma secara garis besar aja ya. Iya. Nah intinya kan abis itu tunggu gue ceritain dulu. Jadi abis itu baru H+ setelah gue ketemu anak gue, pulangin terus begitu dikuburin. Terus besokannya baru ketemu nenek gue. Oke. Itu juga kondisinya juga udah di dalam freezer tuh, karena manusia itu kalau udah lama meninggalnya nggak langsung dikubur, apalagi sudah kena air laut kayak gitu, itu makin cepet satu busuk dan keluar minyak. Oh gitu. Betul. Kita tuh keluar minyak kalau udah begitu. Kalau kelamaan nggak dikubur? Nggak kelamaan, udah kelamaan nggak dikubur kayak gitu. Makanya dia supaya nggak makin bau dan segala macam itu ya, pembusukannya nggak terlalu ini, jadi masuk freezer si nenek gua. Freezer kontainer tau gak lo? Tahu. Di kontainer gitu. Nah udah terus gitu kita karena udah diotopsi, jadi dilihat diotopsi istilahnya gue lupa. Visum? Ya pokoknya dicek lah sama dokter gigi tuh, karena waktu itu karena udah lama, jadi kan
apa namanya? Ya udah lama ya, jadi bentuknya tuh udah berubah. Gitu. Iya. Makanya yang nggak bisa berubah adalah gigi. Makanya penting banget lu punya foto gigi. Oh gitu. Kalau misal kejadian-kejadian kayak gitu ya, foto gigi itu penting. Jadi apa namanya kalau yang bisa ngebantu identifikasi salah satunya adalah bentuk gigi, karena nggak akan berubah gigi itu. Oke. Gitu. Nah itu yang kita identifikasi dari situ. Iya. Ternyata benar, cocok, match gitu kan, semua giginya dari rahang sampai gigi depannya serinya segala macam cocok. Nah udah berarti dia selesai tuh. Nah habis itu baru gua bawa lagi dia, bawa pulang, kuburin di hari itu. Dan singkat cerita, tante gua nih yang terakhir itu nggak ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ketemu. Oh jadi yang masih menjadi misteri adalah dari total 25 orang keluarga besar, kurang lebih 5-6 kepala keluarga. Anak lo meninggal, ya, nyokap lo meninggal, adek lo yang nomor 3 berarti anak ketiga dari orang tua lo tuh meninggal, tante lo ya meninggal, ART gitu kan. Total tante lo itu sampai sekarang masih menjadi misteri, belum tahu hidup atau matinya. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang ya masih hilang, nggak ya. Udah 3 tahun bro, menurut lu gimana? Ya mungkin udah nggak ada memang, gitu kan. Tapi mungkin bisanya mayatnya mungkin ada, kalaupun meninggal. Iya. Mohon maaf misalnya mayatnya ada di bawah dasar laut, kita nggak tahu juga. Benar, kita nggak tagu benar. Nah terus udah gitu, nah ini yang mungkin gue bisa ceritain. Jadi kalau kejadian tsunami itu apa ya? Mungkin uniknya itu gini. Waktu ketemu sama keluarga-keluarga gue yang udah nggak selamat, itu kondisinya nggak kayak orang meninggal biasa bro. Oh iya. Karena satu kena air laut dan baru ketemunya nggak langsung. Oke. Kalau kena air laut itu lebih cepat kayak pembusukan gitu-gitu loh. Iya. Cepat birunya gitu-gitu. Nah itu mungkin dokter lebih ngerti lah ya. Nah jadi dan kan minum air laut. Iya. Jadi kembung. Oke. Kayak gitu. Kebayang. Dan karena tsunami itu gelombangnya kencang, kondisinya nggak semuanya pakai pakaian bro. Waduh iya lagi. Ketarik tuh. Ketarik. Ya alhamdulillahnya berarti kayak misalnya mohon maaf, bini lo berarti harus cepat-cepat cari kain atau apa ya? Oh iya benar waktu itu kan? memang. Apalagi kan kondisinya lagi mau tidur, pakaian tidur gimana kan? Iya. Alhamdulillahnya ada tante gue yang waktu itu belum mau tidur masih pakai kardigan dan kardigannya bisa dipinjemin. Jadi lebih inilah buat gitu. outernya. Iya kayak gitu. Jadi kondisinya begitu, maksudnya nggak semuanya pakai busana gitu loh. Jadi udah ada yang copot bagian sini kayak gitu-gitu. Siapapun itu, kayak termasuk ART gua itu, yang perempuan itu 2. Kayak gitu. Jadi ya gimana ya, nggak terbayangkan lah maksudnya dengan kejadian kayak gitu ternyata. Terakhirnya seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, terus udah gitu ya udah, jadi setelah itu kesimpulannya tante gua nggak ketemu, ya sisanya ya meninggal dan kita kubur sendiri sih, kita lihat itu kan. Situ. Dalam hal ini memang akhirnya lo coba untuk mengembalikan, ya mau nggak mau kan, ekonomi keluarga. Ya kan udah ya, nyokap kan mungkin bisa dibilang kerja juga pada saat itu kan. Oh enggak sih, nyokap enggak sih sebenarnya ibu rumah tangga ya waktu itu. Tapi mungkin ada tabungan kah? Oh iya benar. Iya kan kayak gitu-gitu kan. Nah terus kayak ade lo juga cukup gaul juga kan di kampus ya. Itu berarti di Kemang tuh pinggir jalan tuh teman-temannya. Oh iya. Iya kan? Ramai banget waktu itu kan. Namanya anak kampus kan ya. Ramai banget. Ujung ke ujung tuh parkiran mobil tuh ya. Iya. Begitu tahu temannya meninggal ya. Apalagi meninggalnya dengan keadaan yang memang sempat viral banget. Kondisi tsunami saat itu kan. Iya pada saat itu benar. Itu kayak gitu tuh. Itu jadi si vibes waktu itu tuh bener-bener ya kerasa banget ya, maksudnya orang tuh bener-bener kehilangan banget kan, nyokap gua gaul, adik gua juga gaul gitu kan, pokoknya jadi ya rame banget waktu itu bener-bener di Kemang tuh udah. Wartawan gimana wartawan? Wah itu wartawan, gua ribut sama wartawan. Soalnya itu lumayan ini nih teman-teman deh, maksudnya kan lu juga dari keluarga yang bisa dibilang dari kakek lo itu ya. Di perusahaan minyak ya. Iya. Iya kan, perusahaan minyak ternama di Indonesia berarti bisa dibilang pada saat itu ya. Pada saat itu ya, perusahaan besar loh, siapa yang nggak tahu perusahaan tersebut kan. Di Kemang itu terus posisi jalanannya itu kan lu mungkin tahu deh teman-teman, pertigaan andalan. Kalau yang keturun ke sini ke arah Lawless, ya kan,
Terus Pizza Hut, Bank BCA itu kan di pertigaan, pom bensin di pertigaan Jalan Kemang Raya itu kan. Lu pertigaan rumah itu tuh berarti kan wartawan masuk dari situ dong. Benar. Pas ditusuk sate lampu merah itu rumah lo itu kan. Benar. Nah itu gimana tuh ketok-ketok pintu rumah? Enggak, kalau waktu itu kan semua pintu kan dibuka. Pintu kan dibuka gitu. Oke. Karena nggak mungkin ditutup, pintu udah dibuka. Jadi kenapa? Ya karena yang ngelayat udah bludak, jadi dibuka. Orang udah pada duduk-duduk, udah pada di jalan masuk itu udah ini emang jadinya kebuka memang pada saat itu si gerbangnya. Terus apa namanya? Ya pada saat itu ada yang mau wawancara gua. Karena mungkin dia ngeliat gua yang kayak seksi sibuk gitu kali ya. Dia kayak ngomong sama gua pengen minta izin mau wawancara. Terus gua bilang lu dari mana? Oke. Kita dari bukan CNN sorry ya. Gitu boleh nyebut gak sih? Ya enggak apa-apa sebut aja. Lupa gua gitu apa ya. Ya kalau bukan CNN berarti yang lain gitu kan. Ya pokoknya yang lain gitu. Adalah. Nah, terus udah gitu gua bilang, "Siapa yang ngundang kalian ke sini?" Gua bilang. Kayak gitu lupa lah jawaban dia apa. Cuma yang jelas apa namanya gue bilang gue nggak bisa, gue bilang gitu, gue nggak bisa, saya nggak berkenan kalian di sini, tolong Anda keluar, gue bilang gitu, karena ini pribadi, ini private, gue bilang gitu. Kok tahu sih itu rumah lo dan ini adalah sekeluarga korban tsunami? Usut punya usut, ternyata bokap gue kan cerita sama temennya. Nah, bokap lo wartawan deh. Bokap gua kan wartawan. Senior wartawan dan udah pensiun ya. Cuma maksudnya kan dia cerita dong. Nah, dari situ kan nyebar tuh teman-teman wartawannya dia. Nah, ada yang entah kontak suruh dateng atau nggak ngerti gimana, kan ini kan junior nih yang ini. Kan bokap gua kan levelnya kan yang senior udah pensiun semua. Nah, nggak tahu gimana. Nah, ini yang muda-muda ini yang masih kerja di sebagai wartawan ini. Dia datang. Nah, kayaknya dia wawancara sama yang dia wawancarain adalah ya keluarga gua, bukan keluarga, jatuhnya sih malah kayak kemarin waktu itu sempat gua baca dia jadiin nanyanya wawancaranya si temannya bokap jadinya. Kayak gitu. Karena bokap lo nggak mau juga. Bokap gua nggak ada, bokap gua di belakang kan. Dia nggak ngurusin itu, yang ngurus waktu itu kan gua. Gitu kan. Jadi dia nggak ketemu bokap gua juga. Nah, cuma pas dia ngelihat ya gue mungkin ya kelihatan banget ini, jadi dia nanya gue. Nah gue bilang gue nggak bisa, gue nggak suka, lu mending keluar, gue bilang gitu kan. Nah cuma ya intinya gak enak lah karena dia sempat ngasih istilahnya dia bilang ya kan bokap lu kan juga wartawan, jurnalis, lu ngerti lah kerjaan ini gitu loh. Dia bilang gitu. Gue bilang nggak ada urusan ya, terserah. Gue bilang gue nggak mau, gue bilang gitu kan. Kenapa lu maksa? Gue bilang. Iya karena suasananya lagi. Gue bilang bodoh amat bokap gue apaan? Gue bilang. Iya kan? Suasana lagi kurang pas juga gitu. Iya. Gak ada urusan. Maksudnya kenapa lu bawa bokap gue? Gue bilang. Gitu. Udah langsung mereka keluar gitu. Mereka keluar. Udah. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Oke. Nah bagaimana cara lu menyikapi setelah itu kan lu memutuskan gue kayaknya harus jadi pengusaha nih. Buat mengembalikan ekonomi keluarga misalnya gitu kan, banyak yang ditinggal atau segala macam gitu. Nah kejadian itu adalah sebenarnya trigger buat gue ya. Trigger untuk gue gue mantep nih, gue kayaknya harus usaha nih gitu. Nah itu tuh ya gue harus usaha nih gitu. Karena masuk kantor juga aduh udah nggak enak lah ininya, kayak masih kebayang. Terus kayak gimana sih, kayak gue perlu waktu dulu, kayak mungkin sebulan off dulu gitu loh. Ya kan. Tapi di situ lu udah hijrah belum sih? Alhamdulillahnya udah. Gue hijrah kan sebelum gue kawin juga hijrah sebenarnya. Oh tapi udah lagi belajar. Cuma kan belajar lagi. Poin-poin yang mau lu petik apa nih ketika memang kondisi lo kena tsunami? At least lo udah kenal akidah atau manhaj yang benar, sesuai Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Oke. Nah dari situ lu punya pikiran apa nih? Ketika nantinya udah deh kayaknya memang bismillah semua kan insya Allah kembali normal, dan gue putuskan gue menjadi pengusaha, dan sampai sekarang lo punya coffee shop di Galaksi yang bernama Di Bawah Tangga. Ada juga Bekasi tuh. Galaksi Bekasi ya. Galaksinya iya. Galaksi Bekasi maksudnya. Galaksi Bekasi. Di Bawah Tangga di sini juga ada tuh. Gue rutin juga tuh di bawah kan, di kantor gue tuh di bawah tuh. Di sini di bawah ini nih, di bawah studio nih, di lantai di lobi kan ada di bawah tangga juga tuh. Jadi gue kenapa akhirnya memang gue memutuskan untuk usaha itu ya, triggernya kan salah satu itu. Cuma yang gue tunggu dari cerita tsunami itu yang gue petik adalah
yang menambah iman gue adalah ya, maksudnya kan apa yang kita bisa ambil hikmah kan dari situ kan. Sebenarnya kan begitu ya. Betul. Poinnya adalah ya satu, memang lu tuh hidup bentar banget bro. Ya dari situ gue benar-benar ngerasa kayak wah. Nah ini salah satunya perubahan gue ya. Perubahan gue salah satunya di hari itu waktu teman-teman gue ya pada datang, terutama yang perempuan-perempuan, di situ pertama kalinya gue nggak salaman lagi. Ini yang mau gue. Dan di situ banyak banget orang kaget, termasuk teman kantor gue. Kenapa lo tiba-tiba berubah? Berubah, iya. Karena gue bilang, gue nggak peduli lagi. Gue bilang gue udah mau mati kemarin. Gue bilang, udah mati gue gitu. Gue nggak peduli. Dia ngeliat gue gimana. Karena dari situ banyak orang tuh kaget sama gue. Karena ya dulu temen gue banyak perempuan kan. Jadi kayak yang datang juga bukan laki-laki doang, banyak juga yang perempuan. Nah pas datang ya gue gitu udah langsung nggak bersentuhan kayak ini. Kalau dulu kan beda ya gitu. Cipika-cipiki dong. Iya gitu kan. Nah sekarang iya lagi. Bareng. Jadi gitu. Nah dari situ gue langsung, benar-benar switch di situ. Gue berubah, salah satunya gue langsung nggak salaman. Alhamdulillahnya bini gue juga hijaban abis itu. Terus iya di situ justru dia hijabannya. Di situ ya. Dan lu ada kode-kode tertentu nggak? Maksudnya bilang mungkin ini jujur ya. Bener ada ini. Iya kan? Ada. Buat cowok-cowok kan yang mungkin misal mengenal hidayah lebih dulu. Iya. Karena memang hidayah milik Allah gitu kan. Nah itu ya kita ngomongnya secara hikmahnya aja lah ya. Lo pengen coba dakwain istri aja kadang mungkin susah, bertentangan karena kita taunya dulunya sama-sama kayak gimana, segala macam ya. Kita ini edukasi teman-teman ya, tanpa menyudutkan manapun ya pihaknya gitu ya. Nah ini menarik. Jadi ceritanya gini, gue waktu kawin, gue bilang sama dia, gue kasih lu waktu 2 tahun paling lama, lu harus hijaban. Oke, sebelum kejadian tsunami. Waktu gue mau kawin. Oke. Gue bilang paling lama lu 2 tahun sama gue ya. Oke. Maksudnya untuk ya lu hijab dong, iya gitu kan? dong gitu kan. Gue toleransi deh gitu kan. Emang mungkin iya lu cemburu di situ ya dong. Ya kan karena kita jangan sampai dayuts ya kan? Betul, nggak boleh kan. Nah terus gue kan 2 tahun. Terus lucunya di malam sebelum gue kejadian tsunami itu, detik-detik sebelum kejadian tsunami, gue udah ngomong, gue bilang kapan nih lu mau pakai? Kita kasih solusi.